Sikijang, sarana informasi, konsisten, inspirasi, dan jejaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rames. Baik, Sobat Religi, selamat datang kembali di podcast Sikijang. Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang santai dengan narasumber kita yang sangat spesial, Bapak Kasubagteo. Bapak, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, puji dan baiknya Pak ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang santai terkait tugas dan fungsi Kasubagteo ya Pak ya. Nah, Pak, untuk kita di kantor Kementerian Agama mungkin Kasubagteo itu adalah sebuah kata istilah yang sudah familiar ya Pak ya. Dan juga kita sudah sedikit banyak tahu tentang fungsi dan tugas Kasubag. Nah, tapi bisa jadi masyarakat luas belum mempunyai pengetahuan yang seperti kita ya Pak ya. Belum tahu sepenuhnya tentang Kasubagteo. Nah, kira-kira apa fungsi dan tugas Kasubagteo di kantor Kementerian Agama terbaru ini Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun. Kita untuk menjawab tugas dan fungsi ini tentunya kita melihat regulasi yang ada. Ada regulasi dari hukum konstitusi, dan juga ada kitab suci juga ada. Tentunya di masing-masing agama. Kalau di kitab suci itu regulasi kita itu diantaranya bagaimana pendekatan dengan kolaborasi konsistensi kayak gitu. Jadi bahwa fungsi Kasubagteo itu sebenarnya fungsi koordinasi. Kita harus dalam apa itu dikatakan kami mau mengenai kita lakukan kita seperti itu. Dia harus ada nilai yang koordinasi kooperatif sebenarnya kerjasama yang baik. Kalau di regulasi konstitusinya itu ada dua. Yang pertama kaitan dengan PMA ya, PMA nomor 25 tahun 2004 kaitan dengan organisasi dan kerja ya. Jadi memang mengatur organisasi yang baik serta memfungsikan unit-unit itu ada di ranah terus atau dunia usaha. Ada satu lagi yang terbuka kaitan dengan PMA nomor 24 tahun 2004. Kalau untuk Kasubagteo itu di posisi 25-24, kalau untuk di KUA tata usahanya itu ada di posisi nomor 24-nya. Ini menjadi dasar kita bekerja. Jadi setiap lembaga instansi itu memiliki dasar kerja. Lalu apa sih sesungguhnya fungsi daripada Kasubagteo? Jadi Kasubagteo itu ya tidak lepas dari urusan-urusan yang berkaitan dengan administrasi. Oh iya. Administrasi ya, terutama bagaimana kita membantu kepala kantor sebagai KPA untuk melaksanakan tugas, menjalankan tugas dan fungsinya, dan kita membackup itu semua. Makanya di tanah koordinasi itu kepala sebuah perusahaan untuk melaksanakan administrasi, tentunya untuk membantu pelaksanaan tugas kepala kantor. Tiga hal sepertinya urusan-urusan itu dari sisi kepegawaian dengan ranah Kasubagteo ya. Bagaimana kita teman-teman pegawai ASN dan ASN ini artinya ya yang PNS dan P3K itu. Ya ASN itu isinya P3K dan juga PNS itu. Bagaimana mereka mutasi, bagaimana naik pangkat itu tugasnya kita di Sekjen di Kasubagteo. Kemudian juga tentang keuangan, regulasi keuangan, penata usaha keuangan, anggaran rencana, serta penarikan, jadwal itu ada di kita semua. Termasuk juga interpretasi BNN ya, barang milik negara itu juga ada di. Jadi semua yang di kantor ini milik negara, bukan milik pribadi, jadi harus dijaga oleh semuanya, ya, dirawat oleh semuanya. Dan termasuk juga hadir di humas dan informasi itu kita. Termasuk ini salah satunya adalah podcast itu di ranah di memberikan informasi kepada masyarakat
sesungguhnya Kementerian Agama itu apa isinya dan seperti apa nanti mungkin setiap ini juga akan bisa kecuali haji ya, karena haji sudah keluar dari termasuk juga persulatan baik dalam masuk maupun surat. Mungkin anak seperti itu ya, kaitan dengan administrasi di sekjen itu seperti itu. Oh iya, jadi kasus OTW itu banyak berkaitannya dengan administrasi ya Pak ya. Iya. Dan bagi kita kemarin itu di tahun 2025 ya, kita menerima banyak penghargaan ya Pak ya. Itu juga berkat kerja keras administrasi yang bagus dari Bapak sebagai Kasubag TIW Pak. Nah, ada satu hal yang menarik bahwa di tahun 2025 itu kita mengangkat banyak teman-teman P3K ya Pak ya. Nah, terkait pelantikan P3K baru ini Pak, bagaimana pandangan Bapak secara pribadi terhadap kehadiran teman-teman kita P3K dalam memperkuat kinerja dan pelayanan Kemenang di Kota Bogor Pak? Baik, iya, ini kita mengangkat banyak. Walaupun memang kita tidak memiliki, Kota Bogor tidak memiliki P3K per waktu ya, tidak ada per waktu, jadi jadi kalau ada per waktu mau masih sisi anggarannya sedang perencanaan penyusunan belum kelihatan. Tapi kita tidak ada per waktu, aman masih ada. Jawabannya kurang beda 12. Jadi Kota Bogor kaitan dengan P3K sesungguhnya ada senyumnya juga ada tidak kelasnya. Kalau untuk P3K yang di teman-teman di fungsional ya itu aman mereka, baik itu tenaga pendidikan atau tenaga pendidiknya, jadi mereka sudah memiliki kemampuan, memiliki kualifikasinya, kompetensinya bagus kalau di dalam pendidikan. Jadi mereka tinggal melanjutkan saja dan meningkatkan kemampuan dari bidang pendidikan atau tenaga pendidikan. Termasuk juga ketika yang di teman-teman di KUA, mereka memang sudah terbiasa dari sisi administrasi dan juga sisi kemampuan dan tentang keagamaan yang ada di masyarakat. Dan ada beberapa hal yang mungkin P3K yang memang harus kembali kepada ranah administrasi. Sementara mereka teman-teman P3K tadi tidak berada di ranah administrasi ya. Nah, seperti ada yang di Boy kan, gitu. Kemudian juga ada di security kan gitu, kemudian ada yang di driver. Nah itu seperti apa? Nah itulah kemampuan kita bahwa kita tetap bekerja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak hanya lantas berbasis anggaran gitu. Jadi mereka itu kewajiban kita, P3K yang masuk ke administrasi, kewajiban kita semua. Ini fungsi dari Sumbagio adalah mengkoordinasikan dengan baik supaya mereka memiliki kemampuan dan tugas dan fungsi yang layak. Mereka yang di seksi PAI, di seksi madrasah, termasuk juga ULAIS dan sekjen itu harus memiliki kemampuan, baik kemampuan IT-nya, kemampuan untuk manajemen talentanya yang harus kita bangun dan kita akan di backup dibangun oleh teman-teman yang sedang. Oke. Nah Pak, kita kan menerima banyak P3K, lalu itu kan sudah menjadi salah satu tanggung jawab ya. Nah kan kita belum tahu secara menyeluruh ya kemampuan yang teman-teman P3K ini miliki. Lalu kira-kira langkah yang Bapak ambil agar teman-teman kita P3K ini bisa mempunyai kemampuan yang profesional dan juga bisa beradaptasi apalagi dengan berbagai perubahan-perubahan yang dihadapi ini, seperti apa kira-kira langkahnya Pak? Oh iya, yang pertama P3K tidak ada itu artinya sudah masuk dari honor ya, atau PPNPN lah. PPNPN itu pemerintah non pegawai negeri. Nah itu mereka sudah masuk ke P3K. Nah ini masalahnya siapa yang ganti posisi mereka itu? Nah alhamdulillah Kementerian Agama gercep lah, siap langsung mengadakan konsorsium. Jadi Kementerian Agama tidak harus membayar langsung, tapi kita ada dengan pihak ketiga. Dan itu alhamdulillah kita sudah ada drivernya. Kita juga sudah memiliki PPNPN-nya yang di outsourcing itu untuk office boy, kemudian juga program bakti, kemudian juga untuk security aman semuanya. Nah itu, permasalahan yang sudah keluar itu, kalau mereka itu yang outsourcing sudah sudah dilatih dengan baik. Nah yang ketiga itulah kita kerjasama pertama dengan kepegawaian. Jadi kepegawaian menempatkan mereka, kemudian selalu mengumpulkan mereka, membriefing,
supaya mereka paham tugas dan fungsi mereka. Di samping memang menempatkan, kebetulan di haji sudah keluar ya, jadi bagaimana strategi kita akan mengadakan terus pembinaan ya, tentunya untuk meningkatkan kualitas dari pertigaan kita yang memang tadinya tidak, kalau bahasa pendidikan itu tadinya kalau misalnya dia ngajar fisika tapi guru agama ngajar fisika. Nah ini kan harus dulu itu ada tanpa ya masih. Nah ini juga teman-teman kita seperti itu. Nanti juga ada penguatan substansi setelah mereka diberikan job dan fungsinya masing-masing seperti itu. Jadi kita akan mencari agama yang selalu kondusif ya. Ada sistem pengawasan internal juga ya, pemerintahan gitu. Melihat juga kemampuan dari teman-teman. Kita tidak harus semuanya mampu gitu. Biasanya dari 100% ada yang 70, 30 yang tidak mampu. Bukan menjadi duri, tapi menjadi semangat buat kita untuk terus membagi transfer diri kita untuk attitude dan lain-lain. Tapi gitu ya. Iya. Jadi untuk teman-teman P3K jangan takut karena para senior dan juga Bapak Kasubagio sudah menyiapkan langkah strategis agar teman-teman bisa menjadi ASN yang bisa beradaptasi dan juga memberikan pelayanan publik yang lebih baik ya. Nah Pak, tadi terkait dengan itu Pak, kan haji sudah berpisah nih sama kita, mereka sudah menjadi kementerian sendiri ya Pak. Nah kemarin kan kita meraih predikat sebagai PTSP terbaik itu kan salah satunya karena pelayanan kita di bidang pelayanan haji ya Pak. Nah menurut Bapak kunci utama kita menjadi PTSP terbaik itu apa Pak? Baik, nah itu jadi kita tuh punya slogan-slogan juga ya. Kemudian ada motor juga, ada sehat itu sehat, hebat dan bermartabat. Tapi itu semua tentunya dibangun dengan kekompakan ya, kebersamaan. Kemarin ada haji, sekarang tidak haji. 2024 itu kita PTSP terbaik itu tidak disangka. Jadi keberhasilan siapa? Keberhasilan semua dalam arti bahwa kita ada tim suksesnya Pak Kepala Kantor, tim suksesnya KPA Pak Haji Dede Supriyatna, saya dari contoh sebentar lagi. Nah kita tim sukses beliau. Jadi bagaimana itu bisa bagus? Karena lumas, karena umumnya, karena sekjennya, karena kasih seksi yang terus mendukung semuanya. Ya, jadi termasuk juga dari pegawai, perencanaan, keuangan dan itu bagus, sehingga tidak ada soal untuk dikritis yang negatif itu. Jadi itu masyarakat juga tidak terlalu banyak, maka kita alhamdulillah masuk. Dan bersyukur juga, alhamdulillah kemarin juga 2025 kita dapat kolaborasi strategi kemenang dan pemberdayaan terbaik sejauh Barat. Kenapa? Karena memang ini sama. Jadi Pak dipimpin oleh pimpinan kita, Kepala Kantor, tim suksesnya sangat solid semuanya. Yang mudah-mudahan ini juga tidak diminta, memang harus seperti itu. Kemudian 2026 ini kita punya penghargaan terbaik lagi, entah apa. Yang penting kita tetap kerja sama dan sama-sama kerja. Sukses ya. Iya. Jadi kuncinya itu kerjasama dan sama-sama kerja. Jangan pada ngomong. Jangan pada ngomong. Oke. Ini Pak, kita kan sudah mempunyai kualitas yang baik lah, itu terbukti dari penghargaan yang kita terima. Nah, bagaimana nanti kita tetap mempertahankan itu Pak? Kira-kira langkah apa yang mau kita ambil, Bapak sebagai Ketua TU ambil untuk menjaga kualitas layanan PTSP ini supaya tetap menjadi yang terbaik Pak. Mudah-mudahan dapat penghargaan lagi Pak. Amin. Saya ada membidik di KUA ya, di KUA ada beberapa KUA inovasi ya, inovatif KUA itu. Tapi itu juga perlunya mungkin teman-teman di Humas itu membranding dengan bagus, kemudian juga menginformasikan terus. Saya benar-benar harapan sih untuk KUA ya. Jadi menjadi terbaik itu suatu hal yang sangat susah. Sangat susah menjadi terbaik, tapi mempertahankan untuk menjadi tetap terbaik lebih susah. Tapi tidak ada yang susah kalau memang kita mau sama-sama bergandingan tangan.
ya sama-sama bekerja, sama-sama mendukung, sama-sama menghargai, sama menopang. Tidak istilahnya silih-siku, ya apa silih geser, silih desak, tidak usah. Kita satu tim yang memang kekurangan kita, teman kita, kekurangan kita juga kelebihan, jadi satu. Insya Allah kalau memang kita tetap bersatu, memperkuat tugas dan fungsinya masing-masing, budaya kerjanya ditingkatkan, integrasinya kuat, ya profesionalisme juga kuat, kemudian inovasinya, tanggung jawab dan keteladanan, insya Allah apa sih yang tidak bisa kita raih dengan tidak sombong, insya Allah dengan kekuatan kita bersama, kita pikul bersama, kita angkat bersama, akan menjadi ringan dan akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Nah, kita sudah banyak bahas tentang peran dan fungsi Kasus Teo, juga pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan di tahun kemarin. Nah, ini Pak, harapan Bapak untuk kedepannya itu seperti apa, dan juga mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan-pesan agar kita ASN di Kementerian Agama Kota Bogor ini bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, Pak. Oke, baik Pak. Kalau itu juga mengharapkan ya, bagaimana kita manajemen talenta nanti akan kita kembangkan kembali. Jadi bagaimana kita menyapa dengan baik, beri salam yang baik, dan senyum yang baik. Jadi pelayanan yang prima itu yang harus terus kita buat ya. Dan pesan-pesan untuk masyarakat ya Kota Bogor khususnya, karena wilayah kita di Kota Bogor, silakan untuk memanfaatkan Kementerian Agama ya dengan baik. Kita bisa melayani dengan prima, apalagi teman-teman yang ASN baru ya, CPNS itu sudah memiliki ide-ide yang brilian, termasuk juga tidak hanya basic manual tapi juga yang digital. Jadi bagaimana sih Kementerian Agama, bagaimana tentang madrasah, bagaimana tentang usaha agama Islam, bagaimana tentang kesekjenan ya, pegawai dan yang lainnya, pendidikan agama Islam, pendidikan madrasah dan pontren yang beraneka ragam itu yang sekarang akan jadi khusus Direktur Jenderal ya pada pesantren yang satu. Silahkan saja diakses. Nanti teman-teman di rumah sudah menyiapkan juga linknya, ada menteri yang bisa dibuka dan bisa melihat itu semua. Yang bisa kita bantu akan kita layani dengan sebaik-baiknya. Jadi Kementerian Agama akan selalu terbuka rekan buat siapapun untuk pelayanan yang lebih baik lagi. Dan juga teman-teman Kementerian Agama, jangan lupa kita tidak cukup dengan ilmu yang kita miliki, tapi bagaimana kita terus memberikan suplemen yang baik dengan otak kita, sehingga kita terus mengembangkan kemampuan kita, talenta kita, bakat kita, ya, hal yang terbaik untuk Kementerian Agama Kota Bogor ini. Mudah-mudahan ke depan Kementerian Agama Kota Bogor akan lebih maju lagi. Ya, kalau Bogor punya slogan berlari terus dan terus, insya Allah mudah-mudahan di dalam kebersamaan disitulah ada keberhasilan. Yang terakhir yang saya sampaikan mungkin perlu dicermati di Sumbar itu adalah kaitan dengan tugas yang tidak ada dalam suku jabatan. Ini seperti Katolik ya. Iya. Hindu ya. Ada Buddha juga muncul. Nah itu sumber jabatan. Ada di mana itu ya? Nah itu semua menjadikan tanggung jawab dan bagian tugas dari kami juga. Jadi siapa yang menangani Hindu, Buddha, Kristen, Katolik dan Konghucu itu ada di Kementerian Agama, tentunya ada di Sumbar Tata Usaha atau di Kesekjenan. Dan insya Allah semua pelayanan lintas agama akan berjalan dengan sebaik-baiknya, dan bersyukur kemarin kita juga sudah melaksanakan bakti lintas agama yang luar biasa, sangat sukses sekali dan sudah menjadi sampai nasional. Nah ke depan akan lebih baik lagi. Oke teman-teman, sobat religi, sobat podcast Ijang, Kementerian Agama akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Oleh karena itu, Kementerian Agama juga mau supaya teman-teman memberikan kritik dan saran ya supaya bisa menjadi bekal untuk kita untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Oleh karena itu teman-teman bisa memberikan kritik dan saran melalui barcode yang akan ditampilkan. Silakan scan dan berikan kritik saran dengan bahasa yang sopan ya. Kita akan menerima kritik dan saran, dan juga kita akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin
sudah kita lakukan ke tahun-tahun kemarin, dan insya Allah kita akan memperbaikinya di tahun yang akan datang dan tahun yang berjalan. Oke. Baik sobat religi, sobat Sikijang, demikianlah bincang-bincang singkat kita pada hari ini. Terima kasih Bapak sudah sempat hadir berbincang-bincang santai dengan kita, memberikan pesan, memberikan informasi-informasi penting untuk kita di tengah kesibukannya Bapak. Semoga hari ini Bapak selalu dilindungi, diberkahi, dan juga semoga selalu sukses dalam menjalankan tugas. Terima kasih Bapak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap pantau podcast Sikijang dan jangan lupa tetap ikuti agar memperoleh informasi-informasi penting seputar kantor Kementerian Agama Kota Bogor. Sampai jumpa.